Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salis Ramadhaniatus Zahra. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sholat wajib dan sholat sunnah. Yang pertama yaitu dalam sholat kita harus niat sholat wajib. Yang pertama yaitu sholat subuh. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Jika kita menjadi makmum atau menjadi imam, itu bisa ditambahkan setelah adaan. Contohnya jadi makmum, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada'a makmumal lillahi ta'ala. Atau misalkan menjadi imam, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada'an imama lillahi ta'ala. Seperti itu. Kedua yaitu sholat zuhur. Niatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Yang ketiga yaitu sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Yang keempat yaitu sholat maghrib. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Yang kelima sholat isya. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Untuk tata cara pelaksanaan sholat, sebelumnya kita berwudu terlebih dahulu, kemudian kita berdiri tegak bagi yang mampu menghadap kiblat. Kemudian kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, dengan membaca niat sholat wajib tersebut atau niat-niat sholat yang ingin dilaksanakan. Setelah membaca niat, kita membaca doa iftitah. Doa iftitah yang bunyinya seperti ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah membaca doa iftitah, kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca surah-surah pendek atau ayat-ayat yang sudah kita hafalkan. Kemudian setelah selesai membaca surah-surah dan ayat tersebut, kita melakukan ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sebanyak 3 kali, kemudian i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min syai'in ba'du. Kemudian kita sujud dan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Duduk di antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud kembali membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian jika misalkan kita sholat sudah di rakaat kedua, itu kita melakukan tasyahud awal. Itu jika sholat yang jumlah rakaatnya lebih dari 2. Kalau misalkan sholat subuh itu langsung tasyahud akhir. Tasyahud awal yang bunyinya seperti At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Billahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian berdiri kembali, membaca Allahu Akbar, kemudian Al-Fatihah, kemudian surah pendek kembali, kemudian melakukan ruku, kemudian i'tidal, kemudian melakukan sujud kembali sampai rakaat sholat sudah terpenuhi. Kemudian pada saat rakaat terakhir, saat kita setelah melakukan 2 kali sujud, kita duduk membaca tasyahud akhir yang bunyinya seperti ini. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum masjid. Kemudian ucap salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu. Kemudian pada sholat subuh itu pada rakaat kedua, setelah kita melakukan i'tidal, setelah kita membaca doa i'tidal, kita membaca doa qunut yang bacaannya Allahumma bini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawalani fiman tawalait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alait wa la yadhillu ma walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian kita sujud. Untuk contoh gerakannya sebagai berikut.
Untuk menjadi imam sholat itu ada 9 syarat, diantaranya yaitu Islam, berakal, balik, suci dari hadas, laki-laki. Untuk perempuan dapat jadi imam di antara perempuan. Kemudian bagus bacaan dan rukunnya, bukan makmum, selamat, sehat, dan tidak uzur. Kemudian lidahnya fasih, dapat membaca bahasa Arab dengan lancar dan tepat. Kemudian untuk makmum diharuskan mengikuti gerakan imam, tidak mendahului imam. Tempat berdirinya makmum tidak lebih depan dari imam. Kemudian imam dan makmum berada di satu tempat. Kemudian masbuk. Masbuk ini adalah orang yang ketinggalan rakaat dalam sholat berjamaah. Misalkan imam sudah memasuki rakaat kedua dan dia baru datang. Itu tata cara pelaksanaannya itu yaitu mengikuti gerakan imam pada saat itu. Misalkan dia datang pada saat imam ruku, langsung saja dia baca niat sholat, kemudian mengikuti langsung gerakan imam, yaitu ruku. Seperti itu. Kemudian untuk jumlah rakaat yang tertinggal itu nanti dilaksanakan setelah imam mengucap salam. Kemudian ada sholat jamak, sholat kasar, dan sholat jamak kasar. Sholat jamak ini adalah menggabungkan dua sholat di dalam satu waktu. Contohnya misalkan sholat zuhur dilaksanakan pada sholat asar, atau sebaliknya sholat asar dilakukan pada saat sholat zuhur. Kemudian sholat maghrib dilaksanakan di sholat isya, atau sholat isya dilaksanakan pada saat maghrib. Untuk sholat subuh tidak dapat dilaksanakan di waktu-waktu lain. Kemudian untuk sholat jamak itu dibagi lagi, ada jamak takhir, ada jamak takdim. Untuk jamak takdim itu adalah sholat yang dilaksanakan di awal waktu. Misalkan sholat asar dilaksanakan pada sholat zuhur, itu disebut sholat jamak takdim. Kemudian sholat jamak takhir itu sholat yang dilaksanakan pada akhir waktu, seperti sholat zuhur yang dilaksanakan pada sholat asyar, itu disebut sholat jamak takhir. Kemudian berlaku juga pada sholat isya dan sholat maghrib. Untuk tata cara pelaksanaannya yaitu sama seperti sholat-sholat wajib yang lain, baca niat pada saat takbiratul ihram. Niat sholat jamak takdim yaitu untuk sholat zuhur yang dilaksanakan pada waktu zuhur yang dijamak dengan asyar disebut jamak takdim. Bacaan niatnya seperti ini: usolli fardhu zuhri arba'a rakaati majmu'a bil asri jamak takdim lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan lagi sholat asar: usolli fardhu asri arba'a rakaati majmu'a bil zuhri jamak takdim lillahi ta'ala. Untuk sholat maghrib yang dijamak dengan isya dan dilakukan pada waktu maghrib itu disebut sholat jamak takdim. Niatnya usolli fardhu maghribi salasa rakaati majmu'a bil isya'i jamak takdim lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan sholat isya: usolli fardhu isya'i arba'a rakaati majmu'a bil maghribi jamak takdim lillahi ta'ala. Untuk sholat zuhur yang dijamak dengan sholat asyar yang dilakukan pada waktu asyar itu disebut jamak takhir. Usolli fardhu asri arba'a rakaati majmu'a bil zuhri jamak takhir lillahi ta'ala. Kemudian dilanjut dengan sholat zuhur dengan niat usolli fardhu zuhri arba'a rakaati majmu'a bil asri jamak takhir lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat isya yang dijamak dengan maghrib yang dilakukan pada waktu isya disebut jamak takhir dengan niat usolli fardhu isya'i arba'a rakaati majmu'a bil maghribi jamak takhir lillahi ta'ala. Untuk niat sholat maghribnya
usolli fardhu maghribi salasa rakaati majmu'a bil isya'i jamak takhir lillahi ta'ala. Materi selanjutnya yaitu sholat qasar. Ini yaitu memendekkan jumlah rakaat sholat yang awalnya 4 menjadi 2. Sholat yang dapat dikasar adalah sholat zuhur, isya, dan asyar. Sholat maghrib dan subuh tidak boleh dikasar. Contoh niatnya yaitu usolli fardhu asri raka'ataini fardhan lillahi ta'ala. Materi selanjutnya yaitu sholat jamak kasar takdim. Untuk contoh niatnya yaitu usolli fardhu zuhri raka'ataini majmu'a bil asri jamak takdim fardhan lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah yang pertama yaitu sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini dimaknai sebagai sholat sunnah yang dapat dikerjakan tanpa memerlukan sebab. Dapat dilakukan kapan saja kecuali pada waktu-waktu yang telah dilarang. Waktu-waktu tersebut yaitu sesudah sholat subuh, sesudah sholat asar, saat matahari terbit hingga sepenggalah, saat matahari berada di puncaknya hingga mencondong. Habis itu saat matahari terbenam hingga matahari sempurna terbenamnya. Niat sholat mutlak yaitu usolli sunata raka'atan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kemudian niat sholat sunnah wudhu yaitu usolli sunatal wudhu'i raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya yaitu sholat sunnah masjid. Usolli sunata tahiyati masjidi raka'ataini lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini ada 2 macam, sebelum dan sesudah sholat zuhur. Yang pertama yaitu ada sholat qobliyah. Sholat sunat rawatib qobliyah yaitu sholat sunnah sebelum sholat fardu. Contoh niatnya yaitu usolli sunatan zuhri raka'ataini qobliyah lillahi ta'ala. Kemudian yang niat sholat rawatib sesudah sholat fardu yaitu ba'diyah. Contoh lafalnya adalah usolli sunatan zuhri raka'ataini ba'diyah lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu sholat taubat. Niatnya usolli sunatat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya itu sholat tahajud. Sholat tahajud ini adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah kita tidur. Niatnya yaitu usolli sunatat tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya itu sholat duha. Sholat duha ini adalah sholat yang dilaksanakan pada pagi hari setelah matahari terbit dengan waktu sebelum zuhur. Niatnya yaitu usolli sunatat duhahi raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya yaitu sholat sunnah tarawih yang biasa dilaksanakan pada bulan Ramadan dan dilaksanakan berjamaah. Biasanya ada 2 versi yaitu 8 rakaat dan 20 rakaat. Untuk niatnya yaitu usolli sunatat tarawihi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya yaitu sholat sunnah witir. Niatnya usolli sunatan witri raka'ataini lillahi ta'ala. Atau kemudian dilanjutkan dengan 1 rakaat usolli sunatan witri raka'atan lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya itu sholat sunnah hajat. Niatnya usolli sunatan hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya sholat sunnah tasbih dengan niat usolli sunatat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya itu sholat sunnah id karena ada 2 macam. Yang pertama itu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama usolli sunatan Idul Fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian usolli sunatan Idul Adha raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian yang selanjutnya itu sholat sunat gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang pertama usolli sunatan kusufi raka'ataini lillahi ta'ala. Yang kedua usolli sunatal khusufi raka'ataini lillahi ta'ala.
Kemudian selanjutnya itu salat sunnah istikharah dengan niat sholli sunatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian yaitu sujud, macam-macam sujud. Ada 3 macam sujud, yaitu sujud tilawah saat kita mendengar ayat sajadah, kemudian sujud syukur dan sujud sahwi. Ketika kita merasa lupa pada jumlah rakaat atau ada bacaan yang tertinggal. Bacaan sujud sahwi yaitu subhana man la yanamu wa la yashu. Untuk bacaan sujud syukur yaitu alhamdulillahirabbil alamin bi ni'mati tatimus sholihah.